wabarakatuh. Saya Bilqis Ada Nurbaiti dari kelas 2A Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai sistem ekskresi pada manusia. Nah, di sini saya menggunakan alat bantu media pembelajaran berupa mini flip chart yang telah saya buat. Langsung saja masuk ke materi mengenai sistem ekskresi pada manusia. Sebenarnya, apa sih sistem ekskresi pada manusia itu? Yang pertama kita bahas mengenai pengertiannya dulu ya. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme pada makhluk hidup yang sudah tidak lagi dibutuhkan, sudah tidak lagi diperlukan dalam tubuh. Nah, zat-zat sisa ini contohnya adalah karbon dioksida, urea, racun, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam sistem ekskresi ini ada 4 organ. Berikut adalah organ-organnya. Ada ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Masuk ke organ pertama ya, kita bahas tentang ginjal. Ginjal ini berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang berlebih di dalam tubuh, serta mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam dalam tubuh. Nah, ginjal ini terdiri dari 3 bagian. Ada korteks, lapisan terluar ginjal, medula, dan pelvis ginjal. Lebih jelasnya ada di gambar ini. Di sini ada badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Selanjutnya ada tubulus proksimal, lengkung hele, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Nah, hasil ekskresi dari organ ginjal ini adalah urin. Selanjutnya kita bahas bagaimana proses pembentukan urin di dalam ginjal. Nah, proses pembentukan urin di dalam ginjal ini melalui 3 proses. Ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Di filtrasi ini terjadi penyaringan sel-sel darah. Proses filtrasi ini terjadi di glomerulus. Filtrasi menghasilkan urin primer yang mengandung air, glukosa, serta asam amino. Tetapi di urin primer ini sudah tidak ada lagi kandungan darah dan protein. Selanjutnya proses reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, reabsorpsi ini terjadi di tubulus contortus proximal hingga lengkung Henle. Hasil dari reabsorpsi adalah urin sekunder. Yang ketiga ada augmentasi. Augmentasi merupakan proses pengumpulan cairan dari proses-proses sebelumnya. Augmentasi ini terjadi di tubulus contortus distal hingga tubulus collectivus atau tubulus pengumpul. Nah, hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya, ya urin yang telah dikeluarkan. Selanjutnya ke organ kedua, yaitu paru-paru. Paru-paru ini selain sebagai organ di sistem respirasi, juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu karbon dioksida dan H2O atau uap air. Struktur bagian paru-paru itu ada trakea atau tenggorokan, terus ada 2 bronkus, bronkus kanan dan bronkus kiri, terus ada bronkiolus, yaitu cabang dari bronkus, serta ada alveolus dan pleura, yaitu lapisan yang melindungi paru-paru. Kemudian kita bahas peran paru-paru dalam proses ekskresi. Di sini nih karbon dioksida dan uap air hasil metabolisme di jaringan ini diangkut oleh vena menuju jantung, yang nantinya di jantung itu akan dipompa kembali ke paru-paru. Nah, udah di paru-paru ini karbon dioksida dan H2O itu akan diekskresikan oleh alveolus. Mengapa oleh alveolus? Karena di alveolus ini banyak bermuara, banyak kapiler-kapiler yang bermuara yang mempunyai selaput tipis yang memiliki peran dalam sistem ekskresi. Nah, sebagai zat sisa hasil metabolisme, karbon dioksida ini diangkut melalui 3 cara. Diangkut oleh darah melalui 3 cara. Yang pertama itu karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat dengan enzim anhidrase. Nah, di tahap yang pertama ini, cara yang pertama ini, ada 7% karbon dioksida diangkut dari seluruh karbon dioksida yang ada di tubuh. Yang kedua, karbon dioksida
terikat dalam hemoglobin dalam bentuk karbaminohemoglobin. Di proses kedua ini diangkut sebanyak 23% dari seluruh kadar karbon dioksida di tubuh. Dan yang terakhir, cara terakhir adalah karbon dioksida terikat dalam gugus ion bikarbonat atau HCO3 melalui proses berantai pertukaran klorida. Di tahap ketiga ini diangkut sebanyak 70% dari seluruh kadar karbon dioksida di tubuh. Nah, jadi itu adalah peran paru-paru dalam proses ekskresi. Kemudian masuk ke organ yang ketiga, yaitu kulit. Kulit ini merupakan lapisan jaringan terluar di permukaan tubuh kita ya. Kulit ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, kulit terluar, dermis, dan jaringan ikat bawah. Selanjutnya kita bahas bagaimana proses pengeluaran keringat dari kulit ini. Jadi tadi hasil ekskresi dari kulit ini adalah keringat. Nah, proses pengeluaran keringat ini diatur oleh hipotalamus atau otak, khususnya oleh enzim bradikinin. Nah, jika hipotalamus atau otak kita mendapatkan rangsangannya ini berupa perubahan suhu. Kayak misalkan kita lagi di luar rumah yang panas, itu tubuh kita akan mendapat rangsangan berupa perubahan suhu. Nah, rangsangan berupa perubahan suhu ini akan diteruskan oleh saraf simpatik menuju kelenjar keringat, yang nantinya oleh kelenjar keringat ini akan terjadi proses penyerapan air, garam, dan sedikit urea yang kemudian nanti akan menghasilkan keringat yang ada di permukaan tubuh kita. Nah, gambarannya seperti ini ya. Jadi ini contohnya matahari itu menyinari seorang. Jadi seorang ini kepanasan, terus maka di tubuhnya itu otomatis akan terjadi perubahan suhu kan. Nah, perubahan suhu yang dialami oleh orang ini nih akan diteruskan ke otak. Nah, oleh otak akan dicerna dan diteruskan kembali oleh saraf simpatik menuju kelenjar keringat. Yang nantinya di kelenjar keringat ini akan terjadi proses penyerapan air, garam, dan sedikit urea. Setelah penyerapan selesai, itu akan diteruskan ke permukaan kulit kita ini yang nantinya akan menghasilkan keringat. Jadi ini proses singkat bagaimana keringat di tubuh kita itu keluar. Selanjutnya ada organ hati, yaitu organ terakhir dalam sistem ekskresi. Hati ini berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu. Getah empedunya ini merupakan zat sisa dari hasil perombakan sel darah merah yang telah rusak dan telah dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, serta memiliki peran dalam pembentukan sel darah merah pada janin dan sebagai kelenjar pencernaan dalam sistem pencernaan. Selanjutnya kita bahas bagaimana proses ekskresi di dalam hati. Nah, melalui sel-sel hati, yaitu sel hitosit, hemoglobin ini akan diuraikan menjadi senyawa hemin, Fe atau zat besi, serta globin. Nah, di dalam hati itu nanti hemin ini nih akan diuraikan menjadi zat warna, akan diubah menjadi zat warna, yaitu bilirubin dan biliverdin. Yang selanjutnya zat warna ini akan dikirimkan ke usus melalui proses pembuangan bersama feses. Nah, di dalam usus ini nanti zat 2 tadi yang bilirubin dan biliverdin akan dioksidasi menjadi urobilin yang berfungsi memberi warna pada feses atau urin. Nah, sementara itu zat besi yang tadi itu akan bertahan dan disimpan di dalam hati. Bisa juga dikembalikan ke sumsum tulang. Sedangkan globin akan digunakan lagi untuk pembentukan eritrosit yang baru atau dalam proses pembentukan metabolisme protein. Nah, jadi itu ada 4 organ sistem ekskresi pada manusia. Ingat kan, ada hati, paru-paru, kulit, dan ginjal. Nah, yang terakhir ada gangguan sistem ekskresi. Nah, di sini saya hanya memasukkan apa-apa saja gangguan sistem ekskresi yang sering terjadi. Di antaranya ada
albuminuria yang biasa terjadi di ginjal, pneumonia terjadi di paru-paru, kanker kulit terjadi di kulit, dan sirosis hati. Jadi hanya segitu yang dapat saya sampaikan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, bagi saya juga, bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi, masih banyak berbelit-belit. Mohon maaf apabila media yang saya gunakan kurang menarik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.